Ilmu itu ada di, bukan di. Ini uang. Saya ulangi lagi. Al ilmu fi al ilmu fi sudur la fi sudur. Aku ini
ilmu fi sudur. Itu macam-macam. Tapi jangan dekat sama laki-laki lagi. Terus. Ngerti nggak? Perempuan Bawean, perempuan Surabaya, perempuan seluruh dunia sama. Bahasa Baweannya Pak Ambrit. Perempuan kenapa suka bicara di rumah Carimin, di masjid? Kenapa perempuan kok suka bicara? Ternyata suami bawa uang banyak, pulang tetap wah. Kalau pulang nggak bawa uang, wah. Betul? Karena perempuan cucunya Siti Hawa. Coba adik-adik yang bisa Siti Hawa sama minta Siti Hawa. Nggak bisa kan? Ya ini bawa. Kalau laki-laki itu adalah cucunya Nabi Alhamdulillah. Al ilmu fi sudur, la fi sudur. Sudur ini sudur ini tulisan. Ilmu bukan di tulisan. Artinya apa? Akan dihafalkan. Ini sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ilmu fi sudur, la fi sudur. Ulangi. Al ilmu fi sudur, la fi sudur. Yang hafal katakan. Maju. Cepetan dikit maju. Kedua, ketawa boleh, logika yang satu ketawa, tapi jangan yang tak kok. Apa yang tak kok? Terbahak. Terus bagaimana kalau ketawa? Tutupin, apalagi perempuan. Laki-laki dan perempuan itu beda loh adik-adik. Kenapa? Duduknya pun beda. Kalau laki-laki duduk begini pantas apa enggak? Hah? Tante, laki-laki. Oke? Tante, kalau perempuan begini, hampir. Perempuan bagaimana? Berdiri saja menghadap laki-laki harus miring. Ini dong. Manusia gemit. Aku gemit. Apa gemit? Ini perempuan. Adik-adik, kalau cari suami yang gagah apa yang akhlak boleh, cukup makanya dulu.
tidak begini. Hadirin hadirat kata Allah, hati-hati ya. Nanti saya terangkan bagaimana jadi wanita yang diajarkan oleh agama. Bagaimana perempuan yang sebenarnya, bagaimana perempuan yang pantasnya. Tapi dimulai dari pertanyaan tadi, harus sudah apa? Dapat 50.000. Kalau bisa lancar nggak salah. Salah sedikit kembali uang. Ayo berdiri. Gak boleh mengatakan itu begini, gak boleh. Ini. Cie. Makanya kita kesini, tapi badannya ini. Dan ini pelajaran adik-adik ketemu laki-laki siapapun, walaupun dia agak miring ini. Nanti saya terangkan. Ayo, Bismillah. Namamu siapa? Saya Ida Hasanah. Kamu gak nama saya adalah Rodia. Siapa namanya? Pelan-pelan. Nama saya Ida Hasanah. Iriana. Ida Hasanah. Hah? Ida Hasanah. Ira. Irodatul gitu loh. Ini nama saya Irodatul Hasanah. Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini muncul-muncul ini hasanah. Ya, hasanah itu penting. Kita di dunia dan akhirat semoga hasanah. Semoga jadi anak yang hasanah. Allahumma amin. Tinggalnya di mana? Pancur. 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 Mereka pancur. Benar. Pancur. Benar. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu bisudur. Lagunya tidak begitu. Al-ilmu bisudur, la bisudur. Ayo. Al-ilmu bisudur, la bisudur. Ulangi. Gak boleh ngajarin. Gak boleh ngajarin latihan ngerpek. Gak jujur. Ayo. Ulangi keras. Al-ilmu bisudur, la bisudur. Wasitnya, jurinya Mbak Uci. Benar atau salah? Dapat donat. Nama saya Muhammad Nurul Haji. Muhammad Nurul Haji. Nurul Haji. Haji. Kapan hajinya? Muhammad yang terpilih Muhammad Rasulullah. Nur cahaya. Dan Rasulullah pun dipanggil Nur. Ya Nur, ya Nur ain. Ya Allah, ya Hazin. Ulangi. Nur. Ayo. Ya Nur ain. Mata. Nur cahaya, ain itu mata. Ya Nur. Ya Nur. Ya Nur. Ya Nur ain.
Ya Allah, ya Allah Hazin. Ikhwani badan indallah. Wahai cahaya mata Hasan. Ya, ya Tohatin. Siapa ya Tohatin? Toha yang bagus. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Anakmu beri nama Tohatin. Ada yang hamil? Tuh, ada yang hamil? Beda hamil. Yang punya suami ada apa itu? Yang hamil atau besok hamil punya anak laki-laki beri nama siapa? Tohatin. Tohatin itu nama mulia Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toha nama Nabi, dan sifatnya Nabi. Dan itu apa? Ini apa? Woi, ini apa ini? Jempol. Jempol. Panggilnya apa? Haji. Apa nih? Enak aja memberi nama anak, anak ini nama Haji. Nanti punya anak kasih nama Kiai. Nanti kecil sudah Kiai. Yang jadi masalah kalau kompor. Yang kompor siapa? Toha jen, Toha jempol, Toha yang bagus. Muhammad Rasulullah. Isfa'il ghadan. Berilah kami syafaat ya Allah. Isfa'il ghadan. Ketika nanti di pada mahsyar. Ayo. Muhammad Nurul Haji. Kalau bisa 50.000 kalau bisa balik. Tadi yang itu hasanah gagal tadi apa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Artinya ilmu itu di dada. megang kanan kiri, tangan kanan untuk bergerak, untuk menyapa, untuk ngasih isyarat, betul? Adik-adik belajar mungkin jadi penceramah, jadi ustaz, jadi guru, megang mic agak ilmunya. Ilmunya bagaimana? Megang tangan kiri ini untuk menyapa ibu-ibu, saudara-saudara. Ada juga. Coba gini. Sudah. Ayo. Al ilmu fis sudur, la fis sudur. Al-ilmu fi Ayo. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu di dada, bukan di tulisan. Sudur kertas. Kalau sekarang di HP, makanya dihafalkan. Tapi Sayyidina Ali ini beda lagi. Tadi Rasulullah ya. Yang ini yang kedua, Sayyidina Ali yang jauh, yang bicara. Apa bicara tuh? Ngocak. Betul. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Bawa yang apa tuh? Sayyidina Ali. Beliau berkata, apa nih? Apa itu? Al ilmu fis sudur la fis sudur. Kebalikannya. Kebalikannya. Ini kebalikannya aja. Balik. Al ilmu fis sudur la fis sudur itu dawuhnya Nabi Sayyidina Ali berkata, al ilmu fis sudur la fis sudur. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Dawuhnya siapa? Yang pertama, ilmu fi sudur La fi sudur. dawuhnya siapa? Kanjeng Nabi.
Ilmu itu ditulisan bukan di dada. Nabi bersabda, ilmu di dada bukan di tulisan. Yang mana yang benar-benar semua, makanya dihafalkan juga ditulis. Jangan mengandalkan tulisan ataupun kertas, tapi dihafalkan. Jangan mengandalkan hafalan, takutnya lupa. Terus lihat agenda buku yang selama ini ditulis di pondok atau di rumah. Allahumma amin. 50.000 masuk kantong. Nah, ini jangan di situ, ini jangan di situ, ini jangan di situ, naik. Jangan di situ, naik. Jangan di situ. Paham ya? Semua ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu bahaya. Mikrat di sini. Kalau nggak bisa di sini. Jangan di. Akhirnya bikin salah paham. Betul? Adik-adik semua yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, para kiai, para ustaz, khususnya Mbah Kiai Haji Mujib bin Kiai Haji Zainuddin, betul, bin Kiai Haji Abdul Hamid. Alhamdulillah semalam saya bisa datang di acara haulnya. Semoga bawayan tambah berkah. Allahumma. Tidak lupa para kiai aku di dalam di atas, mohon maaf ya. Tokoh rokok. Apa tokoh? Lah, ada mugaddam. Tata krama itu lebih diutamakan daripada ilmu. Apa artinya punya ilmu kalau tidak bertata krama? Kalau terpaksa duduk di atas, dia mohon pamitlah permisi. Allahumma. Habib Muhammad Al-Habsyi Bayai lupa. Tadi kan kayaknya juga lupa. Lagi cek. Apa? Guyon. Saya Al-Idrus. Ya lupa terus. Saya ulangi Al-Idrus. Bahaya, salah nyebut Al-Wedus. Saya Mustafa Al-Idrus. Nama itu doa. Ibu, nama doa dari orang tua. Maka beri nama anakmu nama yang baik. Nama yang baik apa? Ikuti Rasulullah. Rasulullah Dawud berkata, khairul asma ma'ubidah ma'ubidah. Sebaik-baik nama ma'ubidah yang ada kalimatut ta'bi. Kalimatut ta'bi, kalimat penghambaan. Apa maksudnya? Yang ada ain badal Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Malik, Abdul Wahid. Sing ada Abdulnya. Apa? Abdulnya, tapi nisbatnya harus ke Asmaul Husna. Paham ya? Nyambungnya harus sama Asmaul Husna. Abdul Qadir Rahman, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Malik. Tak boleh Abdul Jono, tak boleh. Hah? Abdul Sudrun, tak boleh. Harus kepada Allah. Wa ma humida
Kalau nggak pakai Abdul wa Mahmuda, yang ada tahmid ujian. Apa itu? Muhammad. Ada ha, mim, dal. Ada apa? Ya kan? Nah, contohnya Muhammad, Ahmad, Hamid. Kalau perempuan, Hamidah. Kalau perempuan, Mahmudah. Kalau perempuan, Humaidah. Panggilannya Ba'da. Itu sebaik-baik nama. Kalau nggak pakai nama-nama itu, pakai nama-nama para nabi. Adam, Umar, Damune Kristono, Umutuma, Soleh, wa Ibrahim mulumu tabak. Apa ini? Kasih ya, kasih yang pintar ya. 50.000 pakai nama-nama nabi. Kalau nggak pakai nama-nama nabi, pakai nama siapa? Nama sahabat-sahabat nabi. Siapa sahabat nabi? Abu Abu Bakar sahabat nabi, Umar teman Sayyidina Ali. Ayo kita padha ngaji, mengko kanggo sangune mate. Orang sini kan mate deh, mati ya? Siapa yang tanya? Mate bibi berubah. Ajak umur semua, ayo. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat. Ayo kita pada mengko kanggo sakone mati. Salatullah yang hafal Abu Bakar sahabat Nabi. Cepetan, angkat tangan. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali. Ayo kita pada ngaji, mengko kanggo sakone mati. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Namamu? Nama saya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Artinya Safina? Perahu. Perahu. Cukup. Cukup. Ini namanya Mbak Cukup. Bukan perahu. Perahu kan cukup. Tapi artinya apa? Perahu. Kalau bapak ini apa? Cukup. Latihan mental terus kami. Oke. Tapi jangan ada ini. Mirip. Malah bingung sendiri. Ayo Mbak Sungkong. Tapi manggilnya dong. Vina. Hah? Panjang banget panggilannya. Vina. Vina. Vina saja. Perahu kesuksesan. Perahu yang menyelamatkan. Ayo Safina, tinggal di mana kau? Di Sekar Putih. Kau ada? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar sahabat Nabi.
hati-hati, nama itu doa. Mbak Hina berduduk. Lihatnya berapa itu? Nanti ada yang ambil. Berbakut loh. Saudara. Ibu, dulu kanjeng Nabi kalau sama sahabatnya seperti ini, mesra. Sama santri akrab, nggak sok jaga wibawa, nggak mau megang tangan santrinya, enggak. Kanjeng Nabi mesra. Kanjeng Nabi akhlaknya indah, sehingga sahabat-sahabat pun terkesan dengannya. Wah. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Siapa? Zaid anaknya siapa? Harithah kan bin. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah adalah orang hitam, orang tidak punya, orang yang hilang, ditemu dan ikut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sama Nabi diambil anak dan akrab Zaid akrab sama Nabi, sampai orang menyebut Zaid bin Muhammad. Siapa? Zaid bin Muhammad. Padahal bukan anak Muhammad, anaknya Harithah. Suatu kali bapaknya yang bernama Harithah bertahun-tahun mengelilingi dunia, mengelilingi benua Arab, mencari anaknya yang hilang. Dicari sana sini tidak pernah ketemu. Terakhir terdengar ternyata Zaid tinggal di Madinah. Langsung bergegas ayahnya menemui anak yang hilang yang dicarinya. Ketika ayahnya mencari di sini nggak ada, di sana nggak ada, sampai kota-kota dijelajahi karena namanya anak. Sampailah mendengar ada berita bahwa Zaid anak tercinta yang hilang itu ada di Madinah. Maka ayahnya masuk kota Madinah, sehingga ketika berhadapan depan rumah Rasulullah melihat Zaid, dua tahun nggak ketemu, ini dua apa enggak? Anaknya nggak dengar. Itu kalau ayah rindu jadi lari. Ini enggak. Sambangi ibu atau tuan, tidak ada yang menjemput, diantarkan orang lain.
ayah, aku di hadapanmu ayah. Berulah aku, dipeluk ayah. Di mana engkau anakku? Aku mengembara ayah. Aku tidak tahu jalan ayah. Semuanya seperti gelap gulita ayah. Aku sekarang ditemu oleh ayah angkatku, seorang nabi utusan Allah Jalla wa'ala, Muhammad Rasulullah. Aku ayahmu, betul ayah. Rasulullah datang. Zaid, siapa datang? Ya Rasulullah, beliau adalah ayahku. Maka salam. Harisa berkata sama Rasul, wahai seorang nabi, wahai orang yang mulia, ini anakku yang 2 tahun aku telah mencarinya. Tolong kembalikan dia kepadaku. Zaid. Nanti bertanya. Zaid, kau milih ayahmu apa milih aku? Niknya jangan di situ. Kau pilih ayahmu apa pilih aku? Zaid. Dikit telinga loh. Capak kuping. Betul. Gula capak kuping bener. Ayo ngomong. Jadi, ayahmu telah datang untuk menjemputmu. Kau pilih ayahmu apa pilih tinggal sama aku? Alangkah indahnya hidup ini, andai kata kau tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran kedengaranmu. Ya Rasul, dengan linangan air mata Zaid berkata, mohon maaf wahai ayah, aku memilih ikut Muhammad Rasulullah. Aku tidak pernah meninggalkan kamu, engkau tetap ayahku, tapi biarkanlah aku bersama kekasihku Muhammad yang tercinta. Beri nama yang baik, mau bida wama bumida, atau nama para nabi dan para rasul, atau nama sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Abu Ubadah, Abu Dhar, Nikdah, banyak. Tapi yang paling penting, nama adalah doa dari orang tua selama masa hidupnya. Makanya beri nama yang baik-baik. Ini para alim, para ulama Utan ini pun yang pertama yang mulia Mbak Kiai Haji Sufyan, Kiai Haji Salahuddin, Gus Haji Abdul Muttalib, Kiai Haji Lukmanul Hakim, Ustadz Haji Khairul Anwar,
Ustadz Haji Fitri, Ustadz Haji Nurul Huda, Ustadz Haji Misron, Misran apa Misron? Misran ya? Haji Misran, Ustadz Haji Masrullah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita niatkan dari rumah dikabulkan, hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah masjid tempat ibadah, sekaligus barokah sholawat bersama menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya melantunkan qasidah yang akibatnya ini saya lihat di HP, makanya muncul kalimat al ilmu fis sudur la fis sudur, ilmu di dada bukan di hati, makanya dihafalkan. Nabi Muhammad Garikan badlum mimakatin lama dia lihat HP, sekarang saya artikan. Doharatinul muayyam, telah datang agama yang kuat. Kuat apanya saudara? Ajarannya. Kuat apanya saudara? Kuat kebersamaannya. Kuat apanya saudara? Kuat dermawannya, kuat adabnya, kuat tata keramanya. Islam adalah agama yang melebihi semua agama yang pernah ada di dunia. Islam agama yang paling, ulangi, yang paling benar. Tidak boleh umat Islam mengatakan agama lain juga tidak boleh. Agama Islam yang paling benar. Karena apa? Orang Kristen pun sama. Menurut dia Kristen yang paling benar. Silahkan Anda orang Kristen mengatakan agamamu yang paling benar, silahkan. Tapi kita umat Islam meyakini bahwa yang paling benar inad dina indallahil Islam. Agama yang benar akan diterima oleh Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Islam al-muslim, orang yang Islam. Muslim kita ini muslimah. Kalau perempuan pakai tak marbuto. Tahu marbuto? Tak yang nutup. Kalau tak yang begini maksuto. Tak ngaji lu. Tak bulat namanya tak marbuto. Kalau yang begini namanya tak yang buka. Itu tak maksuto. Perempuan yang mana yang marbuto? Artinya apa? Marbuto tutup. Kalau pakai kerudung yang lebar, ini perlu diterangkan. Banyak orang pakai kerudung tapi salah caranya. Tidak marbuto tapi maksuto. Contohnya beda. Nih, lihat ya. Nih. Marbuto. Pakai kerudung gini, maksuto. Jadi ini apa? Maksuto terbuka. Yang benar bagaimana? Jangan untuk musuhnya orang. Ini namanya apa?
perempuan. Pakai jilbab yang benar bagaimana? Karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Laki-laki manusia, perempuan juga manusia, tapi bedanya perempuan adalah tubuh manusia yang disebut wanita itu ada tempat setan yang ada di nempel di tubuh wanita. Makanya perempuan, contoh ini begini ya, lihat semuanya. Ada yang nafsu nggak? Laki-laki bebas, berdiri nggak masalah, jalan nggak masalah, kalau wanita nggak boleh. Karena wanita beda, berdiri di depan, yang belakang, yang di depannya masalah. Makanya sholat ngimamin perempuan jadi makmum, laki-laki jadi imam, aturannya nggak boleh. Emang sifat wanita, kalau laki-laki boleh imamin, perempuan juga boleh imamin. Kacau Pak. Banyak yang sholat Jumat yang imamin si Cina imamin Allahu Akbar, rokok makmumnya si dari belakang. Masalah, betul. Makanya perempuan di belakang, perempuan dijaga, perempuan ditutup, perempuan banyak di rumah karena perempuan ditempeli setan. Sayyidina Umar pernah berkata, An-Nisa ulangi. An-Nisa An-Nisa ya keras. An-Nisa 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 Sayatin artinya An-Nisa artinya lanjut. An-Nisa artinya perempuan. An-Nisa artinya Sayatin artinya. Masa gak paham Sayatin? Jangan bikin malu kiai lo. Sayatin artinya ya keras. Setan. Coba artikan An-Nisa Sayatin. An-Nisa Sayatin. Berarti yang di sebelah sini adalah bukan di sini. Saya mau tanya, ibumu perempuan apa laki-laki? Berarti ibumu. Jangan salah paham dulu. Makanya kalau ngaji dengerin yang benar. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau perlu ditulis. An-Nisa Sayatin. Wanita itu adalah setan khuliqna lana, tapi diciptakan untuk kebaikan suaminya. Perempuan itu setan, tapi sebagai kebaikan untuk yang laki-laki. Maksudnya Sayyidina Umar berkata begitu, jangan salah paham wahai wanita. Itu adalah penjagaan karena setan menempel di tubuh perempuan. Untuk laki-laki yang bernama suaminya itu gak masalah, aman. Tapi kepada orang lain bikin jadi setan, akhirnya kesetanan. Contohnya perempuan. Ini perempuan, umpama ini perempuan. Setan ada di mana? Ada di dua tempat, depan dan belakang. Yang depan maka tutupilah. Yang depan tutupi. Kalau pakai jilbab yang lebar, kalau nggak ditutupin dibuka begini, akhirnya banyak orang laki-laki melihat melirinya. Akhirnya timbul nafsu syahwat, jadi kesetanan. Betul. Makanya perempuan kalau ketemu laki-laki jangan langsung menghadap. Ini tempatnya. Tapi kalau untuk suaminya tidak masalah. Gak usah ditutup.
ditutupi dibuka semua. Untuk suami. Untuk suami. Betul? Tapi kalau untuk orang lain tutup. Sekarang banyak orang pakai jilbab tapi ditaruh pundaknya. Banyak nggak yang begini? Banyak yang begini? Ada yang ditaruh begini? Akhirnya setan. Paham? Yang pondok, paham? Tapi kita cepetan supaya Nur Hadi tidak. Karena orang laki-laki paling senang ya itu. Betul. Orang-orang kafir tahu. Makanya dibikin baju-baju yang menarik yang rapat. Rasulullah sayati ala zaman, sayati ala umat di zamanun. Kanjeng Nabi pernah bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku perempuan pakai baju tapi telanjang, pakaiannya rapat, mepet. Apa? Ketat. Bodinya kelihatan. Apalagi kayak Nur. Tidak boleh pakai baju yang kelihatan seperti telanjang. Satu, setan ada di mana? Depan. Gak usah sebut. Setan ada di mana? Depan. Perempuan. Ingat, setan selalu nempel di tubuhmu, yaitu di depan. Tutupilah. Jangan bikin yang laki-laki ke setan. Paham? Yang kedua, belakang. Di mana? Ada belakang. Ada belakang. Ada belakang. Setan di mana? Paham dulu. Jaga anak gadismu, jaga anak perawanmu, jangan pakai baju yang rapat-rapat. Ini. Tolong kiai-kiai muridnya dibilangin, jangan boleh tekan-tekan. Pertanyaan, laki-laki kalau berjalan di belakang perempuan, dia apa? Jangan nyebut. Cukup paham saja. Paham kan? Yang perempuan dilebarin, dipanjangin. Ini malah digoyang-goyangin. Paham? Kalau menghadap laki-laki, betul, sampai perempuan. Udah paham ya? Makanya kalau ingin tahu laki-laki yang baik, hati-hati perempuan ya. Ingin tahu laki-laki yang baik, kalau berjalan, laki-laki yang baik selalu di depan, tidak mau di belakangnya perempuan. Dan kalau ada laki-laki senangnya belakang perempuan, itu namanya lelaki mata buaya. Paham? Bapak, kalau tes mantu gampang. Kalau ada anak mau nikahin anakmu, tes, ajak jalan bareng, kasih perempuan di depan. Dia tetap di belakangnya perempuan, jilalangan. Buaya dalam. Betul? Harusnya dia di depan. Ingatkah Anda dengan kejadian yang diabadikan dalam Al-Quran? Kejadian apa? Fitnah hadithul ifki. Anak yang mau kapal ini. Hadithul ifki. Ulangi. Hadithul ifki. Apa itu? Kejadian fitnah tentang seorang wanita yang cantik cerita, istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah. Suatu kali Aisyah ikut rombongan Kanjeng Nabi dalam peperangan. Ketika berhenti di suatu tempat, Kanjeng Nabi sudah berpulang semua, Aisyah tertinggal sendiri ya. Malam hari ketika tertinggal dia bingung mau jalan pulang sendiri, namanya perempuan takut, betul. Kalau laki-laki jam 2 malam jalan nggak ada masalah, kalau perempuan masalah, betul. Ternyata ada seorang laki-laki yang bernama Sofwan. Siapa? Dalam penjaga rupan bernama Sofwan. Kalau ingin tahu Sofwan, lihatlah yang di sebelah. Apa yang terjadi? Sofwan melihat wanita ini. Ketika melihat wanita itu, siapa kalian kau? Aisyah berkata,
Aku ummul mukminin. Tidak menghadap begini, tidak. Perempuan yang baik banyak menunduknya daripada mengangkat kepala. Paham adik-adik? Banyak merunduk. Kalau ditanyain, siapa namamu? Itu. Tak beres. Paham? Tunjukkan pondokmu, pesantrenmu, jangan bikin malu. Aisyah itu Rasulullah. Merundukkan kepala. Aku adalah ummul mukminin. Aku adalah ibu orang beriman. Otomatis orang tahu. Istrinya Rasulullah? Iya, aku Aisyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa yang terjadi ini? Kenapa kau sendiri? Aku tertinggal rombongan. Allahu Akbar. Mari aku hantar. Biar terasa kami korban. Tapi korban di depan, Aisyah di belah. Itulah orang mulia. Jadi orang mulia bukan hanya ucapan, tindakan kelihatan. Bagaimana bersikap kepada semua, termasuk pada wanita. Kalau sama wanita, dia di belakang masalah. Betul? Lanjut. Adik-adik, hadirin, hadirat, atau Doharat bidul mu'ayyad. Kembali sudah. Ini jangan pura-pura diem. Paham ya kalau yang penduk ya? Tambah lebar, tambah bagus. Karena di situ ada hati. Saya lanjutkan. Doharatinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad. Telah datang agama yang kuat. Biduhurin Nabi Ahmad, dengan kelahiran Nabi Ahmad. Muhammad Ahmad satu orang. Muhammad ismun fid dunya wa Ahmad ismun fis sama. Namanya Nabi di langit dikenalnya Ahmad. Nama di dunia adalah Muhammad. Madharatinun muayyan bidurin ya hanana Zalikan fadalum ya hanana, selamat datang ya hanana. Itu lagu bahagia apa? Menyambut Rasulullah. Terus bagaimana? Namanya diangkat begini gak apa-apa ya hanana. Tapi kalau itu doa minta syafaat karena ketakutan nanti kita ini masuk neraka kalau gak dapat syafaat Rasulullah, karena pagi siang malam selalu berdosa, takut menangis. Ini tuh gini sekarang. Ini namanya gak ngerti ngaji, gak tahu artinya. Gerak-gerik tubuh itu kelihatan kalau ngerti ngaji, paham? Perempuan, laki-laki yang punya ilmu, duduknya saja kelihatan. Waktu dengar sholawatan, gonyaknya kelihatan. Ya selamat dah. Kalau ifalana, lihat gak di medsos, di TikTok, di FB. Karena apa? Makanya pentingnya ngaji. Doharatinun muayyan biduhurin Nabi Ahmad. Doharatinun biduhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Mimma katin lama dohar. Siapa Muhammad mimma katin? Dari Mekah. Kanjeng Nabi dari mana? Dari Mekah. Mekah itu mana? Mekah itu bisa sebelahnya. Ini Sido Gedung Batu. Sini sebelah. Desa sebelah. Hah? Tepu. Mimakatin lama doa. Dari Mekah. Kanjeng Nabi dari Mekah. Mekah itu mana? Sebelahnya Cepu. Tepu. Tidak, Mekah itu di Arab. Mimakatin lama dohar. Dari Mekah
ketika lahir. Mimakatin lama dohangan liajlihi karenanya, karena Muhammad, liajlihi domirnya kembali kepada Muhammad. Mimakatin lama dohangan liajlihi syajal qamar, dari Mekah lahirnya karena dia bulan pernah pecah. Wa faharana lahum dawar ayyafahiluna al-kubar, semua mengaku keluarga Muhammad. Yaftahilun memakatin lama tohan ngangarliatihi wa faharana lahum dawar bihiala kulli anami adik-adik kalau tahu artinya nih ngaji ya, yang bener ya, itu kau bisa apa gemes selamatan tuh gemes. Kenapa? Karena paham artinya. Memakatin lama orang rajin jagar kau bulan pernah pecah. Oh, bulan pernah pecah. Mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wabdakananu mutan wa nabiyana kulli adabi ceritanya bagaimana? Pernah suatu kali ada fitnah datang kepada Rasulullah. Apa fitnahnya? Makanya kita perlu tahu, perlu paham. Di dunia tempatnya fitnah, tempatnya masalah. Kalau kamu punya masalah, itulah kehidupan di dunia. Agar tidak bisa lepas dari masalah, itulah dunia. Kalau nggak mau masalah, silakan matilah. Pak, adun ya balahi, fala yasluh bilahi, faidahi ya bilahi balahi. Ulangi, adun ya balahi, adun ya balahi. Ya keras. Adun ya balahi. Ayo cepat B. Adun ya balahi. Adun ya balahi. Fala yasluh bilahi. Fala yaslu bilahi. Faidahi ya bilahi balahi. Perhatikan, faidahiyah. Iya, bukan dua. Karena apa? Dunia itu mu'annas. Adun ya balahi. Fala yasluh bilahi. Faidahi ya bilahi balahi. Adun ya balahi. Adun ya balahi. Adun ya balahi. Fala yasluh bilahi. Fala yasluh bilahi. Faidahi ya bilahi balahi. Bilahi ya bilahi. Faidahi ya bilahi. Bila tanpa. Faidahi ya bilahi balahi. Bilahi ya bilahi balahi. Aja sakaran dewe. Dunia balahi. Balah. Dunia itu balahi. Balah itu apa? Balah. Musibah. Bencana. Masalah. Fala yasluh bilahi. Tidak bisa disebut dunia tanpa masalah. Makanya Rasulullah pun ada sunnah, ada Abdullah, nama ayahnya Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Abdullah, semua ada itu kenapa ini salah yang bodoh. Ternyata Nabi ada suka dan duka, apalagi kita kalau ada masalah bisa diselesaikan. Paham? Itulah kehidupan di dunia.
Suatu kali Kanjeng Nabi kena masalah, difitnah oleh seorang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal bukan nama aslinya, julukannya sebetulnya adalah Abul Hakam. Ingat apa? Abul Hakam. Kanjeng Nabi menyebut dia Abu Jahal. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham, panggilannya Abul Hakam. Kanjeng Nabi menyebut Abu Jahal. Dia tukang fitnah, suka membikin kabar bahwa bikin fitnah supaya terjadi adu domba. Makanya kalau ada anak suka fitnah sana fitnah sini, dia adalah Abu. Gampang kan? Jangan jadi Abu. Dia fitnah apa saudara? Karena marah dan benci dengan Rasulullah, dia bikin surat. Kalau sekarang WA dikirim ke orang raja di Yaman, namanya Raja Habib bin Malik. Siapa? Habib bin Malik. Siapa Habib bin Malik? Habib bin Malik adalah seorang raja yang bijaksana, yang tegas. Tapi kalau rakyatnya salah, maka dihukum mati, dihukum pancung. Coba tes, ayo. Coba. Ayo. Ayo. Ini bukan perempuan, ya tegas. Ayo. Ada apa ini kaget-kaget? Ini Nur, ayo Nur. Halo. Warganya melanggar maka dihukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Kalau satu, kalau dua, ayo. Kalau satu, kalau dua, kalau 10. Tapi adik-adik ini kenapa saya paham ya? Saya ini Habib yang gak mau terlalu serius. Kita ingin bahagia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia, nanti bersama di surga berbahagia. Miskin gak punya penyakit, ya, hidupnya tegang, buat apa? Yang penting kita bahagia, oke? Ayo bareng-bareng, yang penting kita bahagia. Allahumma tidak ada cemberut di wajah kita, selalu tersenyum. Punya uang tersenyum, gak punya uang tersenyum, badannya sehat, sama sandalnya hilang. Allahumma alhamdulillah, tersenyum bikin awet muda, bahagia. Miskin tidak ada masalah, yang penting aku bahagia. Ulangi, miskin tidak masalah, yang penting aku bahagia. Miskin tidak masalah, yang penting aku bahagia. Miskin tidak masalah, yang penting aku bahagia. Tapi utang bayarlah. Tidak gampang, tidak apa-apa. Hitam-hitamlah, hitam kemuliaan. Kemagatin lama bohong bikin tulisan dikirim ke raja. Isinya suratnya adalah fitnah bahwa Nabi adalah seorang penipu. Wahai raja, di negeri kami di Arabia, namanya Mekah, ada seorang laki-laki yang durjana. Dia membuat fitnah sini maupun sana. Dia mencaci maki Tuhan Latah dan Uzza. Dia adalah orang gila, tukang sihir. Wah, fitnah pada Muhammad Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kalau kena fitnah jangan kecil hati. Kanjeng Nabi juga difitnah. Betul? Santai saja. Fitnahmu tidak berarti bagiku. Fitnahmu tidak berarti bagiku. Fitnahmu betul Hasanah. Surat dibaca,
marah aja. Kurang ajar banget ini orang namanya Muhammad. Tentara! Tentara! Tentara model kayak gini, gak merdeka Indonesia. Tentara! Iya. Gitu. Tentara! Maka tentaranya kumpul adik-adik menuju mana? Bersama mereka ke Mekah. Untuk apa? Menangkap Muhammad. Karena apa? Fitnah dari siapa? Abu. Nama aslinya adalah Umar bin Hisam, julukannya adalah Abul Hakam. Kan Nabi menyebut Abul Jahal. Datang mereka sampai perbatasan, tentara dua diutus menangkap Muhammad. Hidup atau mati, bawa Muhammad ke sini. Bapak tentara dua, Muhammad, engkau Muhammad. Rasulullah tersenyum, betul aku Muhammad. Di sebelahnya ada istrinya, siapa? Khadijah. Saduna fi dunya, tujuna bi Khadijah dan wa Fatimah Zahra. Khadijah istri tercinta, Fatimah putri. Khadijah istri setia tercinta bapak putri kamu. Khadijah istri setia, Masya Allah. Fatimah contoh buat adik-adik yang berdua, wanita yang sangat sayang dengan ayahnya, sehingga Fatimah dijuluki Ummu Abiha. Apa? Fatimah adalah ibu dari ayahnya. Dia anaknya, tapi juga ibu ayahnya. Karena apa? Selalu merawat. Kalau ayahnya sakit, dipeluk, pernah ada Nabi dilempari kotoran rambutnya. Fatimah nangis, diusah ayah. Sampai Rasulullah, Fatimah, jangan ingatkan air matamu anakku. Itu betul-betul la wa rabbi wa haqqi bihim la yaqibul madihu illa bihi bil qadr bil masai wal asani yudi kullu mayuni anti sibhan nabi anti sibhan nabi bi kulli sayyidin yasadun nabiyya syahadu. Ini syair untuk Fatimah. Gak pernah dengar kan? Coba. La wa rabbi, la wa rabbi, La Rabbi, la wa rabbi, La Rabbi, la wa rabbi, La Rabbi, wa haqqi wa haqqi wa haqqi Abi, la yatiqul madihu illa bihi. Itu Fatimah. Pernah suatu kali Fatimah ke rumah ayahnya. Fatimah ke rumah ayahnya. Fatimah dari sana. Fatimah dari sana. Fatimah itu mana? Pernah suatu kali Fatimah ke rumah ayahnya. Fatimah ke rumah ayahnya. Fatimah ke rumah ayahnya. Ayah yang cinta kepada anaknya, bahagia melihat putrinya, terharu melihatnya, maka dipeluklah sang putrinya Fatimah. Ayah yang punya ilmu, anaknya juga ngaji benar punya ilmu, maka kehidupannya dan kemesraan karena di dalamnya ada ilmu. Ayahnya merindukannya, Fatimah memeluknya, maka Nabi seorang ayah kalah, duduknya pun diberikan kepada putrinya. Duduklah wahai anakku, duduklah wahai anakku.
seorang ayah makan, perhatikan, seorang ayah makan, anaknya juga ingin ngalah apa dimakan terus. Nah, ibu makan bakso, pentolnya tinggal satu, anaknya kepingin dimakan sendiri apa diberikan anaknya. Itu yang benar. Rasulullah pun begitu, duduk satu kursi, ngalah untuk anaknya, diberikan kepada anaknya, tapi duduk di kursinya. Benar apa salah? Ternyata Fatimah punya perasaan, punya tata krama, tidak sepantasnya anaknya duduk lebih dulu dari ayahnya. Ini Fatimah gawean, kalau duduk terus jangan dengarkan. Ini akan tetap berdiri, ini nggak mau tahu malah duduk terus. Fatimah berkata, ayah, tidak pantasnya duduk aja. Engkau yang lebih dulu aja. Tidak Fatimah, duduklah Fatimah, duduk Fatimah. Tidak ayah, Fatimah, duduk. Tidak ayah, itu. Tidak. Mana adik-adik? Tata krama, walaupun disuruh kiai duduk, kamu tahu diri, kiai. Aku kan nggak pantas. Duduk di sini, aku mau duduk mana? Patut. Akhirnya Muhammad Rasulullah dipanggil oleh tentara. Raja menunggu di perbatasannya. Tentara dua menghadap Rasulullah. Rasulullah ketika itu bersama istrinya yang bernama Khadijah berkata, wahai suamiku tercinta, suamiku, jangan berangkat ke sana. Dia adalah seorang raja yang kejam. Kalau salah maka kalau salah jangan berangkat wahai suamiku. Dia adalah seorang raja. Kalau marah maka penduduknya, maka warganya katanya Rasulullah, aku adalah seorang nabi, pantang takut kepada manusia, takutku hanya kepada Allah. Ambilkan jubahmu, ini juga, ambilkan jubahmu yang berwarna merah. Kanjeng Nabi punya jubah warnanya merah, tapi jangan salah paham ya. Rasulullah suka yang putih, warnanya Rasulullah suka yang putih. Serbannya sukanya yang hijau, makanya putih dan hijau adalah kesukaan Kanjeng Nabi. Tapi jangan salah, Nabi juga punya warna merah, tapi tidak selalu. Dan jangan salah paham, ngerti saya jangan dipotong-potong, nanti disilakan. Rasulullah pakai jubah merah berarti Rasulullah adalah PDI. Yang berkata Habib Mustafa kacau, enggak ada itu. Rasulullah punya jubah merah, jangan dipotong-potong. Jarang memakainya. Waktu itu pakai jubah merah. Bil imamah disauda, dengan imamah, ini namanya imamah. Kalau ini namanya rida, ini yang di sini namanya rida, serban di pundak. Tapi kalau yang serban di kepala namanya apa? Imamah. Bi imamah disauda, dengan serban yang berwarna hitam. Rasulullah gada putih rupawan dateng. Rasulullah putih. Semoga yang belum kawin dapat jodoh yang ganteng-ganteng. Halo teman. Komarun artinya apa?
Bulan. Oh bulan, oh bulan, oh bulan tuanku Nabi, oh bulan wajamil. Artinya apa? Indah. Ganteng? Tidak, yaitu wajahnya indah. Ganteng. Kalau perempuan Jamila, perempuan Jamila artinya apa? Ayu, cantik, cantik. Mereka cantik. Binina cantik cantik, gitu kan? Jamila, Gabira, yang ganteng, yang ganteng, Yang ganteng. yang ganteng. Tuanku Sidina, tuan kami, tuanku Nabi yang ganteng. Ibu-ibu yang punya suami pakai baju ini. Nabi memang patut untuk dipuji, tapi suami jangan dilupakan. Pulang ke rumah langsung yang nggak apa-apa, suami sendiri jangan malu, betul. Nanti praktekkan. Tapi kalau sama istrinya orang jangan. Abu Bakar melarang terus, Khadijah melarang. Abu Bakar juga datang. Ya Rasul, jangan berangkat, bahaya. Dia raja yang kejam. Salah, 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 salah. Tangannya. Dia tak pikir sendiri. Salah. Kalau orang tua, salah, salah. Kalau orang ini salah, salah, salah. Akhirnya Rasulullah pakai jubah yang merah, berimamah yang hitam, berangkatlah Rasulullah bertemu dengan seorang raja, bertemu dengan seorang raja, bertemu dengan seorang raja, bertemu dengan raja, rajanya kaget. Ternyata yang datang orangnya gagah rupawan, penuh wibawa, tersembunyi senyuman yang indah, wajahnya putih, harum baunya. Muhammadur Rasulullah, indahnya Rasulullah. Raja bertanya, apakah engkau Muhammad? Betul Raja, aku Muhammad. Apakah engkau yang mengaku Nabi? Nabi Muhammad berkata, aku bukan mengaku Nabi, memang aku adalah Nabi, aku adalah Rasulullah. Rajanya melotot, wuih, nekat banget ini orang. Aku Nabi, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pantang takut kepada orang banyak, walaupun dia raja. Apakah engkau Nabi? Apakah engkau mengaku Nabi? Aku bukan mengaku, memang aku Nabi. Rajanya tersinggung. Kalau memang kau Nabi, tunjukkan mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar, aman, selamat. Nabi Musa, tongkatnya dilempar, lautan terbelah. Nabi Isa menghidupkan yang mati. Engkau mengaku Nabi, tunjukkan mukjizat. Jangan tersenyum. Paham ya? Kita ini ya. Allah Akbar. Apa yang terjadi? Muhammad, tunjukkan mukjizatmu. Apa jawabnya Rasulullah? Apa yang kau minta, semoga akan terlaksana. Aku bukan Nabi yang mengaku-ngaku, menebar kebohongan. Aku adalah utusan yang maha kuasa. Apa yang kau minta, wahai raja? Kaget raja. Bapak terbenamkan matahari, muncul bulan ini. Kan ini yang terbenamkan matahari, muncul bulan. Nabi berdoa, ya tolonglah hamba-Mu ini. Karena yang punya kuasa siapa? Allah, la haula wala quwwata illa
dengan kekuatanmu ya Allah. Ini Raja minta matahari terbenam, bulan muncul, lampu ini mana cetekan, lampu ini mana sekakolnya, lampu mana sekakolnya. Itu sekakal atas gue. Itu Pak. Mana? Wait, di situ. Nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Di situ ya, tahan. Kalau ada orang berkata lampu mati, matikan. Ya, siap ya. Lampu nyala, nyala. Oke. Siap, oke? Ya. Nabi diminta matahari terbenam, bulan muncul. Sekarang Habib yang bertanya kepada Sul Haji, apakah engkau seorang Nabi? Buktikan lampu tunjuk lampu mati. Jangan. Lampu mati. Wah. Lampu nyala. Inilah Muhammad Nur Haji. Ini perlu dikirakan ini. Lampu ditunjuk mati, langsung mati. Ini macam-macam dikawin sama Nur Haji dan mau mati loh. Lampu mati, lampu nyala. Dua. Yang nomor tiga, Raja berkata, Muhammad, kalau bulan kau munculkan, matahari kau terbenamkan, aku minta bulan pecah jadi dua. Sekarang lampu pecah, ayo. Ayo. Lampu pecah. Pecah lagi aku. Kan hidup dan mati, kenapa pecah ini matikan? Tugasnya nyalakan sama mati itu lampu nyala, nyala lampu mati, mati lampu pecah, pecah. Betul. Nabinya nabi, akhirnya bulan pecah jadi dua. Maka raja terbelalak terpengong, hebatnya engkau saudara. Memang aku percaya engkau seorang utusan Tuhan yang maha kuasa. Kanjeng Nabi bersabda, wahai raja, masuk Islamlah, asli masuk Islam. Raja memberi syarat satu lagi, aku mau masuk Islam kalau kau penuhi satu lagi. Muhammad berkata, kau minta apa? Apa yang kau mau? Kenapa? Karena ada Allah di belakangnya, karena ada Allah yang mendampinginya, karena ada Allah yang mendukungnya. Seorang muslim tidak boleh takut kepada siapapun. Allah bersamamu. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allahumma. Raja berkata, kalau engkau bisa yang kedua, akan aku masuk agamamu wahai Muhammad ibnu Abdillah. Apa yang kau minta? Yang aku minta, katanya raja, kamu harus tahu isi hatiku. Coba ulang. Kamu harus tahu isi hatiku. Nanti saya tebak ya. Ayo Pak. Tapi jujur ya, tapi bohong ya. Sekarang itu kan Nabi sama Raja. Ini Habib Mustafa sama Nur Haji. Ayo Nur. Ngawur. Ayo Nur. Kamu harus tahu isi hatiku. Nanti saya tebak bener apa coba. Kamu harus tahu isi hatiku. Si Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Mendekat kepada raja, dipegang dadanya. Ketika raja berkata, kamu harus tahu isi hatiku, Nabi mendekat, dipegang dada. Nabi bersabda, di dalam hatimu adalah wanita. Nah, hatimu wong wedok.
Di hatinya perempuan. Di Athena bini. Seser apa? Ini benar apa? Ruwet. Sosok benar. Di Athena bini. Bener apa? Bener kan? Nggak usah memaksa rahasia seseorang. Biarlah rahasia itu untuknya. Jangan sebut namanya, tidak mengapa. Yang penting namanya selalu terukir di hati kita. Raja, dipegang dadanya. Kalau engkau ingin tahu isi hatimu, aku sebutkan wahai raja, tidak kamu adalah wanita, dan wanita itu adalah putrimu sendiri. Putrimu yang kau sembunyikan di kamar bawah tanah. Putrimu yang orang lain tidak boleh tahu. Putrimu yang lahir cacat bisu, matanya buta, telinganya tuli, tangannya lumpuh, kakinya nggak bisa bergerak. Lahir dalam keadaan tidak kau sembunyikan karena kau malu. Raja kaget. Muhammad! Wow! Ini aja. Yang kau sembunyikan dalam hatimu adalah anakmu yang perempuan. Kau malu anakmu lahir cacat bisu, matanya buta, telinganya tuli aja, tangannya lumpuh, kakinya nggak bisa berjalan. Anakmu itu sudah besar tergeletak di kasurnya. Betul raja? Rajanya, wah. Rajanya kaget, kenapa? Gak ada orang satu pun yang tahu. Kok Muhammad tahu? Berarti apa? Mukjizat Allah yang memberitahu. Raja langsung Muhammad. Rasanya nangis. Ternyata kau tahu Muhammad. Aku tahu. Aku diberitahu oleh Tuhan anakmu susah di kamar. Anakmu seorang gadis cantik jelita, tapi matanya buta. Seorang kaya tidak mungkin tidak menangis. Punya anak yang begitu lupa. Ayahnya menangis. Aku yakin itu memang Nabi. Saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah dengan iman yang mantap. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku percaya kau seorang Nabi. Masuk pertanyaannya, masuk Islam terpaksa apa karena cinta? Datang dengan amarah tapi Nabi memberi rahmah. Betul? Apapun yang kau lakukan walaupun kau benci, kami tetap mencintai. Kau beri aku amarah tapi aku memberi cinta. Love you. I love you. Paham? Pulanglah aja. Pulang aja. Kata Rasulullah, pulang. Anak sudah sembuh. Muhammad tahu saja, dia sudah menangis kan? Apa? Rasulullah rajanya? Ternyata Rasulullah berkata, pulanglah aja. Anakmu sudah sembuh. Muhammad, yang benar. Pulang. Anakmu sudah menunggu di pintu, menunggu seorang ayah yang bijaksana. Pulang. Kau memang Nabi yang baik. Anak sembuh, anakmu tentu pulang. Aja, apa coba
Raja pulang, putrinya menunggu di pintu. Ketika ayahnya pulang, anaknya buka. Raja, raja, Rajanya pulang naik kuda sampai di depan itu anak gadisnya sudah menunggu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dibuka, raja terbelalak. Putri, putri. Ternyata betul Bapak. Anak perempuannya yang cacat itu, yang lumpuh itu, yang nggak bisa berjalan itu ada di pintu. Persis apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah. Ayahnya begini, air mata. Putri, putri. Itu putrinya. Anak rajanya. Lihat. Putri. Ayah itu. Orang. Ayahnya bilang putri. Ayah. Ibu, anakmu kalau pulang peluk ke ibu, ya, jangan malu walaupun sudah besar peluk ke ibu. Anak yang laki-laki peluk ke ayah, ayah kadang malu, ibu kadang malu karena anaknya sudah besar, tapi dalam hatinya kepingin dipeluk oleh anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ayahnya bertanya, Putri, kau sempurna? Aku, ya Putri. Hidupku kenapa Putri? Putrinya dengan berlinang air mata. Aku telah sembuh ayah. Ayahnya bertanya bagaimana cerita. Maka ceritakan putri kepada ayahnya. Aku tidur lelap dengan jantung ayah seperti setiap hari biasa. Ketika aku tidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku ada orang yang gagah rupawan, tubuhnya berwarna putih, bau harum terpancar dari tubuhnya, rambutnya hitam kelang, hidungnya mancung, bibirnya selalu tersungging senyuman. Dia berdiri di depan ranjangku. Dia pakai jubah merah putih. Jubahnya merah. Ayahnya tadi ketemu siapa? Rasulullah pakai jubah. Ternyata putri berkata, aku bermimpi dengan seorang laki-laki yang ganteng gagah rupawan pakai jubah merah putih. Putih. Jubah merah. Putih. Mau putih. Putrinya berkata, betul ayah, jubahnya merah, berserban hitam di imamati sauda, dengan ikat kepala warna hitam. Putri, kok bodoh? Putri, kok sama? Putri, kan aneh ini, bingung kan? Putri, benar ayah, jubah merah. Iya ayah, ini hitam. Iya ayah. Kok iso? Gimana begitu? Bilang apa? Dia berkata, wahai putri, orang yang berjubah merah berserban hitam itu berkata, wahai putri, kalau engkau ingin seperti manusia yang lainnya, kau berjalan, kau bicara, maka melihat dunia, ikuti apa yang aku ucapkan. Aku mengikutinya. Putri, disuruh baca apa? Aku disuruh baca asyhadu an la ilaha illallah. Kaget aja Putri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, ternyata persis yang diucapkan oleh ayahnya. Allahumma alangkah indahnya hidup ini, andai kata kau cacat wajahmu, kan pasti apa enggak? Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad.
airnya diangkat, semoga jadi air doa, air berkah, air salawat untuk yang sakit di rumah. Semoga dengan berkah air salawat sembuh dari penyakitnya. Yang hatinya susah semoga hilang susahnya. Yang punya hutang semoga lunas hutangnya. Allahumma ya sholli wa sallim terimalah doa ini, sembuhkan anak kami yang sakit ya Allah, sembuhkan suami istri kami ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, bila kami rezeki yang halal yang barokah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang saleh salihah, anak yang muti-mutiah, anak yang muslim muslimah, yang adik-adik ya Allah, Allahumma ya Allah panjangkan umur kami, panjangkan umur guru-guru kiai-kiai kami, makmurkan masjid kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ayah kami, orang tua kami yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ampunilah salah dan dosanya, terimalah amalnya, lipat gandakan pahalanya, jangan kau siksa mereka. Allahumma firlahu warhamhum wa'afihi wa'afihim, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa firmana wa lahum, Allahumma atik qabrahum bijahi Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqtina akhir husna, akhiri semua dengan kebaikan ya Allah. Kalau memang harus mati-mati karena husnul khatimah, mati dalam keadaan menyebut namamu, menyebut kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini ada sisa, insya Allah jadi uang barokah. Dibagi gak cukup, saya lempar tinggal rezekinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berkata untuk semua, jika ada yang salah dari Habib Mustafa, pada para kiai, para ustaz, para masjid semua yang hadir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.